Kakak perempuan senior mengeluarkan sebuah buku klasik 18 teknik pijat aromaterapi dari celana dalamnya agar Xiao Huo dapat mempelajarinya dengan baik. Siapa sangka Xiao Huo hanya melihat beberapa halaman dan langsung memahami seluruh esensi pijat aromaterapi. Dia mendekati wanita yang sudah mati selama 3 hari dan melepas pakaian luarnya. Kemudian dia meneteskan minyak pedas yang mendidih di punggung wanita itu. Sebelum orang-orang bisa pulih dari keterkejutannya, Xiao Huo menunjukkan serangkaian teknik pijat profesional di tubuh wanita itu. Anak kaya yang kuat itu hanya merasa Xiao Huo kurang akal. Siapa sangka, detik berikutnya wanita yang sudah mati selama 3 hari itu tiba-tiba terbang dan membuka matanya di tempat itu. Hingga saat itu, kakak perempuan senior baru menyadari bahwa bocah bodoh yang dia jebak ternyata adalah makhluk langka yang tidak akan pernah ditemui dalam 1000 tahun. Ternyata Xiao Huo adalah satu-satunya dewa sejati di dunia ini, tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Ibunya tahu bahwa kartu 9 kata dari King Yunzong dapat mengaktifkan kekuatan ilahi di dalam dirinya. Jadi, dia mengatur agar dia belajar seni ilahi di King Yunzong. Namun, saat ini King Yunzong sudah jatuh miskin dan hampir bangkrut. Untuk mencari nafkah, kakak perempuan senior hanya bisa mengandalkan proyektor setiap hari untuk mempromosikan metode rahasia sekte. Namun, di era di mana semua orang mengagungkan sains, tidak ada yang percaya pada hal ini. Dan Xiao Huo baru saja muncul sudah mengeluarkan emas senilai 300 juta untuk bergabung dengan King Yunzong. Kakak perempuan senior tahu bahwa Xiao Huo pasti bukan orang biasa. Tapi dia datang untuk belajar seni ilahi sehingga ingin bergabung dengan King Yunzong. Namun yang menyedihkan adalah saat ini seluruh sekte tidak ada yang bisa. Pemimpin sekte tahu bahwa uang yang sudah didapat tidak bisa dibuang begitu saja. Jadi dia meminta putrinya untuk membawa Xiao Huo turun gunung. Dengan alasan palsu untuk membawanya mengikuti ujian sekte. Dan hanya jika berhasil dalam ujian, dia memiliki kesempatan untuk bergabung dengan King Yunzong. Di sisi lain, Zhou Quan dari Six Xiao Pai sedang merencanakan untuk menggabungkan King Yunzong. Namun nenek moyang keluarga Wang berasal dari King Yunzong. Jika mereka sekarang menyerang King Yunzong, kepala keluarga Wang saat ini, Wang Qingcheng, pasti akan bertindak untuk menghentikannya. Zhou Quan tahu bahwa Wang Qingcheng sekarang sakit parah dan sudah seperti orang mati hidup. Ketika dia mengetahui bahwa keluarga Wang sekarang mengirim orang untuk meminta Wang Gu memanggil dokter suci untuk mengobati Wang Qingcheng, dia segera memerintahkan bawahannya untuk menyelesaikan dokter suci sebelum keluarga Wang tiba. Sementara itu, Xiao Huo juga bersama kakak perempuan senior turun gunung untuk melakukan ujian yang disebut. Agar segera membuat Xiao Huo pulang, kakak perempuan senior pun dengan santai menunjukkan beberapa gerakan ilmu pedangnya agar Xiao Huo bisa memahami sendiri. Melihat kakak perempuan senior menggoreskan bekas pedang yang sangat jelek di tanah, Xiao Huo merasa ini pasti adalah puncak dari ilmu pedang. Jadi dia segera berbaring di tanah dan mulai memahami ilmu pedang kakak perempuan senior. Sementara kakak perempuan senior membayangkan bagaimana menghabiskan 300 juta emas. Xiao Huo justru memahami inti tertinggi dari bekas pedang yang tidak mencolok ini. Kakak perempuan senior, sepertinya saya merasakan sesuatu. Kakak perempuan senior hanya merasa Xiao Huo berbicara omong kosong. Xiao Huo yang sangat ingin maju segera ingin menunjukkan satu set jurus kembali ke asal kepada kakak perempuan senior. Kakak perempuan